Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, khususnya warga suku Nias yang ada di Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi Yahoo. Menanggapi video secara langsung yang diunggah di Facebook oleh Saudara Kodrat Sinaga tentang kasus penganiayaan di pajak Gambir Percut Setuan. Dia menyatakan bahwa berharap kepada Wali Kota Medan agar permasalahan itu diselesaikan secara holistik. Namun masalah itu biarlah berjalan dengan sendirinya, mau diselesaikan secara holistik atau diselesaikan secara hukum, itu kembali kepada kedua belah pihak, baik pihak yang dianiaya maupun pihak yang menganiaya. Cuman ada satu hal yang sangat tidak elegan atau tidak logika pernyataan saudara Kodrat Sinaga, sangat tidak manusiawi, atau dapat saya katakan ucapan mulutnya Kodrat Sinaga sangat kurang ajar, mengatakan bahwa budaya Nias itu sangat rentan diintervensi oleh iblis, dan budaya Nias itu salah satunya untuk kehormatan kepada orang tua, bahwa apabila anaknya menikah, anaknya laki-laki dalam hal ini menikahi seorang perempuan, maka perawan istrinya itu lebih dulu disajikan, diberikan kepada orang tuanya si laki-laki atau mertua perempuan itu yang mengambil perawannya. Itulah yang dimaksud oleh Kodrat Sinaga ini. Maka dengan itu saya pribadi atau seorang tokoh adat, tokoh masyarakat Nias Selatan yang notabene pernah anggota DPRD periode 2009 sampai 2019, dan saat ini saya adalah sebagai kepala desa, sangat tidak berterima atas pernyataan saudara Kodrat Sinaga ini. Dia secara langsung menghina Nias, menghina adat budaya suku Nias. Saya mau bertanya kepada saudara Kodrat Sinaga, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Bisa kau jelaskan, bisa kau tunjukkan bukti-bukti yang akurat, yang bisa ditampilkan di depan hukum? Bisakah kau buktikan secara fakta atau bukti bahwa suku Nias itu bila nikah, dia menikahi seorang perempuan lebih dulu disajikan kepada orang tuanya, atau perawan istrinya diambil oleh orang tuanya si laki-laki? Sungguh tidak manusiawi pernyataanmu seperti itu. Mohon maaf kalau saya katakan tidak ada bedanya kau seekor binatang yang berkoar-koar karena kelaparan. Masalah kasus atau masalah pribadimu terhadap anaknya Pak Yasona Lawli atas nama Yamitema Lawli, ya kalau memang kau dirasa dirugikan, kalau memang kau merasa ditipu oleh dia, silakan laporkan ke polisi atau kepada pihak yang berwajib. Jangan kau mengait-ngaitkan tentang budaya adat istiadat Nias. Begitu beraninya mulutmu menghina kami suku Nias. Tahu apa tidak kau? Kalau suku Nias itu tidak asing lagi dengan suku Batak. Kalau kau marga Sinaga dari Toba atau Sinaga Simalungun, ya sama saja, tidak asing lagi. Nias itu dengan Batak sudah asimilasi. Biar tahu kau, nggak usah kau cerita tentang adat budaya suku Nias dan Batak. Saya juga tahu. Saya 32 tahun di negeri orang, khususnya di daerah Toba. Saya dulu sekolah di Siantar.
Setelah itu saya kelilingilah semua daerah Batak itu. Ya. Pada tahun 1982 itu pembangunan hotel wisata Samosir di Pangururan itu saya sebagai karyawan PT Tunas Karya Utama, direktur utamanya adalah atau pemilik PT Tunas Karya Utama itu adalah almarhum Bapak Daulat Sibolon. Ya. Dia yang punya hotel wisata Samosir. Dan di saat pembangunan pajak impres di Pangururan itu saya tahu. Saat itu saya di Samosir. Ingat, saya juga pernah Marboru Batak almarhum Boru Nenggolan, istri saya pertama. Ya, saya tahu persis adatnya Batak itu seperti apa. Tidak jauh beda dengan Batak, dengan Nias. Budaya adat istiadatnya, sebagai orang Kristen kita sama makan daging babi. Adat kita tidak terlepas daripada daging babi, sebagai orang Kristen juga. Kau jangan terlalu lancip mulutmu menghina budaya adat istiadat Nias. Bisa nggak kau pertanggungjawabkan? Omonganmu yang kau bilang itu, kalau Nias itu menikah dengan perempuan, lebih dulu dinikmati oleh bapak si laki-laki perawan istri anaknya. Kan kurang ajar kali mulutmu kayak gitu. Ya? Mau berdebat, berargumentasi tentang adat. Tentang yang kau bilang itu. Bahwa suku Nias begini begono. Ayo, buktikan. Jangan asal berkoar mulutmu. Jangan asal buka. Huboto doho. Jolmaha doho. Dan ibotoho adat. Alani do ibay na kurang ajar roh magkatay. Unang angar jago ho. Sinagaha doho. Sinagatoba manang na sinaga si Malungon. Sinagatoba sinaga si Malungon dos do. Halaki iboto adat do. Alayho sinagaha do dang ibotoho magom. Dang ibotoho adat. Unang macam-macam po. Molo pa jumpa nga di niya so niyan. Maho. Jadi jangan asal buka mulut lah kau menghina suku kami Nias. Bisa tidak kau buktikan? Kalau tidak dapat kau buktikan berarti kau binatang, asal ngomong aja kau. Bodat. Betul-betul doho bodat doho. Dang na ibotoho mago, dang ibotoho adat. Ang ojolman na marali doho dang song ni hatam. Sangat-sangat disesali sekali. Kalau kau benar sudah punya pengalaman, sudah punya pendidikan, tak segampang itu kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Memprovokasi orang. Ya. Biar tahu kau. Nias itu tidak asing lagi dengan suku Batak loh. Ya. Di keluarga kami juga banyak orang Batak yang menjadi hela kami. Dan juga keluarga kami banyak yang mengambil orang Batak. Saya sendiri. Boru Nenggolan dulu, almarhum istri saya pertama, biar tahu kau. Ya. Orang Karo juga tidak asing lagi dengan Nias. Sama Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing. Sudah asimilasi dengan suku Nias. Jangan macam bodat kau ngomong. Menghina-hina budaya kami Nias. Ya, kita jumpa. Saya akan laporkan kau di Polda Sumatera Utara. Harus kau pertanggungjawabkan itu. Benarkah bisa kau buktikan bahwa suku Nias itu kalau anaknya laki-laki menikah lebih dulu diambil perawan istri anaknya? Bisa tidak kau buktikan? Kalau tidak kau buktikan, kusurung dipotong totongmu itu. Biar tahu kau monyet. Betul doh bodak doh. Gabe muruk kau di baik kok. Dang nai botoho adat.
Atik na sohyado diajari na tua-tuam dohon na jolo. Dakyado kan? Bodat. Biar tahu kau ya. Jangan suka asal buka mulut kau menghina suku Nias. Tunjukkan dirimu, di mana kau? Horas Kodrat Sinaga. Saya Pendeta Betel Raha MA menyapamu pada sore menjelang malam ini. Dalam videomu sebelum ini saya melihat bahwa kau bilang dengan mulutmu langsung orang Nias itu kalau menikah maka malam pertama istrinya diambil sama bapak dari laki-laki. Saya mau sampaikan kepadamu Kodrat Sinaga, coba cari siapapun orang Nias atau istri orang Nias, baik suku Nias sendiri, orang Batak sendiri, orang Karo, orang Jawa atau orang apapun yang pernah kau dapatkan, yang pernah ada bukti samamu bahwa malam pertama dari istri kami orang Nias, bapak kami yang mengambilnya perawannya, saya akan menjilat kakimu kalau memang kau ada bukti. Tetapi Kodrat Sinaga, kalau kau sedang stres, kalau kau sedang gila, kalau kau sedang terganggu dengan bisnismu, dengan salah seorang anak pejabat menurut yang kau bilang di dalam postinganmu itu, jangan kau sangkut pautkan orang Nias. Kodrat Sinaga, jangan kau memicu kemarahan orang Nias. Kau satu-satunya orang Batak yang tidak ada otak yang pernah melakukan ini. Dan saya mau katakan kepadamu Kodrat Sinaga, istri saya juga orang Batak. Saya sangat kasihan melihat pernyataanmu dan saya malu sebagai keluarga Batak yang beristrikan orang Batak dengan pernyataan mulutmu yang kotor itu. Hai Kodrat Sinaga, secepatnya kau akan diciduk. Karena sudah ada banyak orang kami dari Nias, baik yang ada di Kepulauan Nias, yang ada di kota Medan ini maupun yang ada di Jakarta, yang sedang mencarimu atas penghinaanmu. Sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu. Kodrat Sinaga, saya mohon dengan hormat Pak Menteri, Pak Yasona Lauli, untuk mencari manusia kurang ajar ini, manusia yang tidak ada otak ini, manusia yang bodoh ini, hanya karena sentimennya kepada satu orang suku Nias dia bawa-bawa. Sekali lagi Kodrat Sinaga, kalau ada satupun istri kami orang Nias yang malam pertamanya diambil oleh bapaknya, saya mau sampaikan saya siap menjilat kakimu. Bahkan lebih dari itu saya siap melakukannya. Tapi kalau tidak ada Kodrat Sinaga, siap-siap kau masuk bui. Saya melihat postinganmu kau sedang di Amerika. Saya mau katakan jangankan di Amerika. Dunia ini sangat kecil dengan hal-hal yang sangat jahat ini. Saya mau sampaikan kepadamu Kodrat Sinaga, secepatnya kau bertobat, secepatnya kau berubah. Tidak ada kata-kata yang membuat kami berhenti mencarimu. Sekali lagi Kodrat Sinaga, tidak ada orang Nias yang istrinya pada malam pertama diambil oleh bapak si laki-laki. Kalau memang kau ada membuktikannya Kodrat Sinaga, sekali lagi buat testimoninya di dalam media sosial ini dan kami siap meminta maaf, kami siap dihukum berapapun hukuman kami. Tapi dengar baik Kodrat Sinaga, kalau tidak ada sampai ke lubang jarum pun kami akan mencarimu. Jangankan kau di Amerika. Sekali lagi Kodrat Sinaga, engkau sudah melukai hati kami, suku Nias. Saya mau jelaskan, saya adalah orang Nias yang menikah dengan orang Batak. Istri saya Boru Sianturi, tapi tidak ada malam pertamanya diambil oleh bapak saya. Terlalu kurang ajar mulutmu untuk ngomong seperti itu Kodrat Sinaga. Kalau memang kau jantan, tunjukkan dirimu atau datang kau ke Nias, biar kami sambut kau dengan sukacita. Sekali lagi, tidak ada orang Nias sekurang ajar seperti yang kau katakan itu. Hai Kodrat Sinaga,
berhentilah untuk berfitnah. Jangan karena sentimen pribadimu dan gagalnya proyekmu di dalam sebuah usaha dengan salah seorang anak Nias, lalu semua anak Nias kau lakukan pelecehan. Hai Kodrat Sinaga, sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu. Jangan pernah mengejek orang Nias bahwa orang Nias istrinya malam pertama diambil oleh bapaknya si laki-laki. Hanya binatang. Sekali lagi Kodrat Sinaga, hanya binatang yang bisa berbuat seperti itu. Kami orang Nias yang masih waras tidak pernah melakukan itu. Sekali lagi Kodrat Sinaga, tunjukkan dirimu. Jangan gara-gara mulutmu yang terlalu kotor itu memicu pertengkaran atau percekcokan antara suku. Hanya engkau nanti yang membuat masalah, tapi semua suku Batak akan sakit hati mendengar ucapanmu itu. Kami, sekali lagi saya sebagai keluarga Batak, karena istri saya orang Batak, menyampaikan kepadamu, hai saudaraku Kodrat Sinaga, laiku Kodrat Sinaga, tidak pernah ada sejarahnya orang Nias ditidurin oleh mertuanya pada malam pertama. Jadi laiku Kodrat Sinaga unang songoni hatam makotor hu si majujungmi. Jangan-jangan kepalamu sudah kosong hari ini, tidak ada otak di dalamnya. Sekali lagi Kodrat Sinaga, kami tidak menerima perkataanmu di dalam video Facebook yang engkau tayangkan di media sosial. Tolong secepatnya kau cari tokoh-tokoh masyarakat Nias untuk minta maaf dan siap membayar denda dengan apa yang engkau ucapkan itu. Sekali lagi, Kodrat Sinaga, saat ini saya ada di Medan, kita bisa jumpa. Kalau kau masih di Medan, saya ada di Medan, kita bisa jumpa di Medan, karena kata-katamu itu terlalu jahat, menghina suku kami. Sekali lagi, kami orang-orang Nias yang beristrikan orang Batak pun tidak pernah melakukan itu. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat Nias, tolong mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencari saudara kita ini, Kodrat Sinaga. Sekali lagi Kodrat Sinaga, kalau posisimu masih di Medan, saat ini saya ada di Medan. Kita bisa bertemu, kita bisa jumpa kapan dan di mana kamu mau. Kodrat Sinaga, saya mau katakan mulutmu adalah harimaumu. Oke Kodrat Sinaga, terlalu kurang ajar kata-katamu menghina satu suku dan mengatakan orang Nias istrinya pada malam pertama diambil oleh bapak si laki-laki. Saya mau katakan kalau ada bukti, sekali lagi Kodrat Sinaga, silakan buktikan. Dan kalau memang itu terbukti, saya Pendeta Nraha siap menjilat kakimu, bahkan menjilat pantatmu, kalau memang itu benar-benar nyata. Selamat sore Kodrat Sinaga, kiranya hari ini engkau mendengar apa yang saya naikkan di Facebook ini. Sekali lagi Kodrat Sinaga, mulutmu adalah harimaumu. Horas le. Baik, ya Hobu, salam ononiha, bersatu kita bisa. Terkait dengan cuplikan video saudara Kontrak Sinaga, saya tidak tahu dari mana asal usul Kontrak Sinaga ini, dan saya juga tidak tahu di mana keberadaannya. Dari cuplikan video, saudara mengatakan tinggal di Inggris, dan saya mau nyatakan pada saat ini saya adalah Thomas Jefferson Lature, tinggal di kota Batam, ya, Provinsi Kepulauan Riau. Kalau mau berhadapan dengan saya siap menghadapi saudara. Face to face saya siap. Saya tinggal di kota Batam. Saya adalah salah satu pengurus HIMNI di kota Batam. Berkaitan dengan video saudara yang menyatakan masalah perkelahian di Pasar Gambir Medan antara Ibu Gea dengan Ginting, Barga Ginting, ya, dan antara masalah Anda dengan saudara Yatatema Lauli
sama sekali tidak ada kaitannya dengan budaya Nias. Seperti yang saudara sampaikan melalui cuplikan video. Ya. Tidak pernah orang tua kami bersetubuh dengan istri saya bila kami nikah di malam pertama. Ya. Ingat itu, tidak ada budaya Nias seperti itu. Jangan-jangan itu budaya keluarga kalian. Jangan-jangan istrimu waktu kalian nikah, yang berhubungan malam pertama dengan istrimu adalah orang tuamu sendiri, bapakmu, Kontras Sinaga. Ya, makanya Anda berani ngomong seperti gitu kan? Ya kan? Istrimu malam pertama bersetubuh dengan orang tuamu, dalam hal ini bapakmu sendiri. Nah, kalau kami budaya Nias tidak ada itu. Ya, ingat itu Kontras Sinaga, itu bukan budaya Nias. Saya mau sampaikan sama Anda. Dan pada saat ini saya mau menyatakan sama Anda, siap-siap kamu berhadapan dengan orang Nias. Ya, kamu telah menyakiti hati kami orang Nias. Jangan kau pikir kami tidak bisa mencari Anda. Ya, karena kamu lagi di luar negeri, mentang-mentang kamu di Inggris sana. Kau memang dasar kau nggak ada otak kau. Ya. Kalau mau berhadapan dengan saya, bisa. Saya tunggu kamu di kota Batam. Ya. Kalau ada masalahmu dengan anak Pak Yasona Lauli, Yatatema Lauli, silakan berurusan secara pribadi. Kalau kamu itu benar, jangan kaitan masalah suku Nias, budaya suku Nias. Ya. Ingat itu Kontras Sinaga. Kau pakai otak kalau melakukan sesuatu. Pakai otak sebelum bertindak. Pakai otak sebelum melakukan apa yang kamu lakukan. Ya. Saya memohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Listo Sigit, supaya cepat menangani kasus ini. Ini menurut kami sudah keterlaluan, Pak. Ya, sebelum masyarakat Nias melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di NKRI ini, Pak, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Listo Sigit supaya segera cepat ditangani kasus Kontras Sinaga ini, Pak. Ya. Dan saya ajak seluruh masyarakat Ononiha dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan untuk melawan penindasan dan penghinaan terhadap suku kita. Mungkin kalau benar apa yang dikatakan saudara Kontras itu, ya, mungkin kita tidak akan keberatan. Ini termasuk penghinaan ini yang tidak benar. Ya, mungkin di keluarga dia terjadi seperti ini. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya buat saudara-saudara saya Talifusegu, Ononiha, dimanapun mereka berada, dimanapun kalian berada, mari kita saling bergandengan tangan. Mari kita melawan penindasan terhadap sesama Ononiha dimanapun kita berada. Salam Ononiha, bersatu kita bisa. Yahoo. Hai, salam Kopi Jono. Jadi kembali lagi dengan saya Kopi Jono. Udah lamanya aku ini tak cuap-cuap lagi di medsos. Jadi teruntuk buat kau like Kontras Sinaga. Kau berbicara di medsos mengatakan bahwa perempuan suku Nias itu kalau menikah dipersembahkan kepada bapak mertuanya. Yang gilanya kau Lai, sebelum kau ngomong itu kau cari dulu asal usulnya benar atau tidak. Andai kau ngomong di Nias kayak gitu, mungkin sudah dicabik-cabik muka kau. Begini ku bilang sama kau ya, sebelum kau kasih statement,
kau cebok dulu mulutmu pakai air comberan itu. Atau kau cebok kau dulu, air cebok itu kau cebok ke mulutmu. Biar jelasnya kau ngomong. Macam mana pula? Ada pula masalah kau dengan orang lain. Kau sangkut pautkan masalah suku Nias yang tak benar pula asal usulnya. Jadi ku bilang sama kau, ya, saya ini Kopi Jono, salah satu orang Nias mengatakan sama kau, banyak yang sudah nikah. Orang Batak laki-laki nikah sama orang Nias perempuan, sebaliknya juga begitu. Kau tanya dulu, benar atau tidak? Ya, jangan lupa kau cebok mulutmu pakai air cebokan kau. Salam Kopi Jono. Pengalaman saya menjadi masyarakat di lingkungan masyarakat Nias. Baik, sesuai dengan permintaan penyelenggara diskusi publik pada sore hari ini, saya diminta berbicara atau menyampaikan pandangan saya sebagai menantu, bahasa Niasnya umurna, ya, dari keluarga Nias yang berlatar belakang bukan orang Nias. Saya adalah suku Batak. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang diri saya. Di dalam keluarga Nias, saya dipanggil Dina Edgar Jaluru karena anak saya yang pertama adalah Samuel Edgar Jaluru. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung di ITB. Sedangkan anak yang kedua adalah Fania Putri Sanggaita Jaluru. Saat ini sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Pajajaran. Keduanya merupakan anugerah Tuhan yang terindah di dalam pernikahan saya sama Bapak Insinyur Tiberius Jaluru. Sebelum saya mengenal suami saya, sebenarnya banyak hal-hal yang tidak senang kita mendengar tentang masyarakat Nias. Sebenarnya tentang kebiasaan atau budaya sewaktu saya masih sekolah, sewaktu saya masih kuliah, tidak begitu saya ingin tahu lebih dalam, karena waktu kuliah itu saya terlalu difokuskan ayah saya sama ibu saya itu hanya belajar dan belajar. Kebetulan saya itu butuh buku katanya. Jadi saya tidak begitu tahu tentang adat istiadat, sekalipun itu adat istiadat orang Batak. Ya, bukan berarti saya nggak peduli tentunya, tetapi waktu itu pemikiran saya larut saya di dalam belajar terus dan belajar terus. Berita atau cerita gosip tentang kebiasaan atau kehidupan budaya suku Nias telah lama saya dengar, bahkan sejak kami berpacaran. Saya sama suami saya berpacaran sewaktu kami kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, di Padang Bulan, ya. Saya tertarik karena dia sangat ganteng, ya, baik, ya, ganteng, baik, promosi ini sekalian. Nah, kemudian teman-teman saya banyak yang menyampaikan hal-hal yang negatif tentang suku Nias. Yang pertama mereka bilang, apa nggak salah itu? Hah? Aduh, kamu kenapa? Kamu itu pintarnya, kamu kenapa mau sama orang Nias? Tidak hanya dari teman-teman, bahkan dari keluarga saya sendiri, di mana ayah saya sama ibu saya sampai jatuh sakit hampir 2 bulan, ya. Dia bilang apa? Apa nggak ada nak selain itu, kamu apa nggak tahu mereka itu begini-begini, ya. Tapi namanya jodoh, Tuhan sudah memilih yang terbaik untuk saya, ya. Nah, kemudian juga setelah kami menikah, masih aja ada anggota keluarga yang menanyakan hal-hal yang negatif terhadap suku Nias,
kepada saya, termasuk isu yang di Facebook itu katanya kalau misalnya nanti kalau kamu nikah sama dia, nanti yang tidur itu duluan adalah mertua. Dan sadis banget ini. Ya. Waktu itu sama sekali saya tidak ada curiga atau sejenisnya. Kenapa? Karena selama berpacaran saya lihat perilaku suami saya ini sangat baik, jadi tidak ada hal-hal yang perlu saya harus khawatirkan. Baik, setelah menikah juga saya dan suami saya sempat tinggal di rumah mertua, ya, beberapa bulan, tidak lama sih ya. Mertua saya itu adalah seorang pendeta yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakatnya di Medan. Kenapa kami tinggal di rumah mertua? Tujuan kami waktu itu adalah untuk menyesuaikan diri dulu dengan kehidupan keluarga suami saya, ya, agar saya juga dapat mempelajari hal-hal yang menjadi kebiasaan hidup di dalam keluarga suami saya, ya, di tengah masyarakat dan tentu di tengah jemaat gereja juga. Saya mengenal hubungan sosial kemasyarakatan dan kehidupan rohani yang sangat hangat melalui keluarga mertua saya. Ya, mertua saya laki-laki, mertua saya perempuan itu sangat sayang sama saya, selalu membangga-banggakan saya. Ya, jadi saya tidak pernah merasa sedikit pun ada hal-hal yang negatif tentang keluarga orang Nias, karena mertua saya sendiri sangat baik, bahkan taat beragama. Setelah hampir 30 tahun menikah, yang saya alami dan ketahui sekarang ini adalah hal-hal positif, jarang sekali hal negatif. Ya, saya juga tidak pernah mengetahui adanya kebiasaan atau perilaku negatif tersebut dalam budaya masyarakatnya yang lain. Ya. Menurut saya, kalaupun ada kejadian atau perilaku, ya, negatif yang seperti yang diberitakan di medsos tersebut, itu hanyalah merupakan perbuatan oknum yang sakit. Tanda kutip sakit. Apanya yang sakit, kita sama-sama tahu, ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk menilai atau mengeneralisir bahwa seluruh orang yang ada di dalam kelompok masyarakat mempunyai budaya atau perilaku seperti itu. Dan mengenai perilaku negatif ini, saya pikir di setiap suku juga ada. Dulu juga orang Batak bilang jangan pikir makan orang, apakah semua masyarakat Batak makan orang? Itu kan suatu cerita yang terlalu dibuat-buat, saya pikir. Ya. Nah, begitu juga kalau ada cerita seperti itu, tentu itu juga tidak benar. Kalaupun ada, saya pikir itu adalah oknum orang yang tanda kutip sakit tadi. Kenapa saya tidak perlu takut untuk adanya isu-isu seperti itu? Saya selalu bilang di keluarga, sama teman-teman, di pergaulan suku-suku Batak, kalau ada yang nanya seperti itu, saya bilang, kamu menanyakan ini dalam keadaan waras apa enggak ya? Sambil bercanda saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya juga manusia yang waras. Seandainya, ini seandainya, kalau ada hal atau perilaku yang seperti itu, yang duluan melaporkannya itu pasti saya, karena saya juga orang hukum, ya. Jadi saya tidak perlu membantahnya dengan berantem atau segala macam. Saya balikin bertanya, kamu bertanya itu sekarang dalam keadaan sadar atau dalam keadaan waras? Tidak, hanya itu aja. Kemudian juga saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlu saya tanggapi terlalu serius, menghabiskan energi saya untuk hal-hal yang negatif, tidak ada gunanya. Saya pikir waktu yang akan membuktikannya. Apa buktinya bahwa waktu yang akan membuktikannya? Kalau memang ada hal-hal seperti itu, tidak bisa saya
dengan happy di dalam keluarga Nias itu sendiri. Bagaimana saya bilang saya tidak bahagia? Buktinya, saya bisa sampai menempuh pendidikan yang cukup tinggi, itu tentu dukungan dari keluarga suami saya. Kalau tidak ada dukungan, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Itu hal yang perlu saya syukuri. Kami juga dikaruniai Tuhan anak-anak yang sangat baik. Selain cerdas, baik lagi. Itu menunjukkan suatu bukti bahwa di dalam kehidupan masyarakatnya itu sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti itu sama sekali tidak benar. Ya, saya di sini sebenarnya bukan khusus untuk mengklarifikasi benar atau tidak, tetapi ini perlu kita bahas, disampaikan sehingga orang-orang yang akan menyampaikan pendapat di kemudian hari bisa lebih berhati-hati karena dapat melukai orang lain.